Saya sangat memprihatinkan muncul sosok Rizik Syihab yang dia nantang-nantang perang. Dulu ada rekaman video lama dia nantang perang Deddy Mulyadi. Bawa basoka, bawa AK-47. Anda bawa 1000, kami bawa 1000. Luar biasa, nantang-nantang perang. Nah kemarin sebelum Idul Fitri nantang perang lagi. Nantang perang. Nah yang saya sayangkan pemerintah membiarkan. Mengapa saya katakan pemerintah membiarkan? Sudah jelas ada videonya, jelas ada buktinya, tapi tidak ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ini kan provokasi. Melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini kan mestinya bukan delik aduan. Ini sekarang didorong-dorong agar PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah agar melaporkan ke Polda seluruh Indonesia. Nah kalau PWI LS, Laskar Sabilillah melaporkan, apa legal standingnya? Apa haknya untuk melaporkan? Mestinya ini bukan delik aduan. Mestinya ini nggak perlu laporan. Negara harus hadir. Ini sudah provokasi. Dia ngajak bawa pedang, bawa golok, bawa celurit, bawa basoka, bawa AK-47. Ini kan provokasi ini. Ngajak perang. Nah ketika negara tidak hadir terhadap provokator yang semacam ini, akhirnya masyarakat kemudian berpikir, preman masih merajalela di negeri kita ini. Termasuk preman berjubah. Hati-hati Bapak Ibu. Istilah preman berjubah itu ada dalam hadis Nabi. Beliau bersabda, abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dibenci adalah, hamba Allah yang paling dimurkai adalah, man kana thawbuhu khairam min amali. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaiannya pakaian kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Ini hadis Nabi. Jadi ada istilah preman berjubah. Mereka menggunakan imamah udeng-udeng, mereka menggunakan jubah putih tapi teriak-teriak ngajak perang provokasi. Bahkan membangun narasi mendelegitimasi pemerintah yang sah. Maka saya menghimbau kepada pemerintah, sudah ada jejak digitalnya, sudah ada videonya. Siapapun yang memprovokasi, merusak persatuan dan kesatuan, bisa ditegakkan hukumnya, bisa ada penindakan dan penegakan hukum tanpa harus ada aduan dari masyarakat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadilah. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Haji Wiyadi SPMM selaku pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung, dan juga narasumber pertama Kakanda Haji Suheli, kemudian Ustadz Ansori sahabat saya yang buat manis itu janggutnya itu ya. Kemudian Mbak pembawa acara sekaligus moderator. Kalau Pak Wiyadi ini yang buat manis apanya Bu? Hidungnya ya Bu? Iya. Hidungnya semuanya. Mantap. Ini komentar mak-mak nih Pak. Ini mama yang komentar. Kita doakan suatu hari nanti beliau jadi wali kota Bandar Lampung. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak melanjutkan pemaparan dari Kakanda Suheli terkait dengan Pancasila. Saya ingin mengerucut pada implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Indonesia ini menganut sistem demokrasi, tapi bukan demokrasi barat, bukan demokrasi liberal. Tapi kita punya konsep sendiri tentang demokrasi Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena para pendiri bangsa kita adalah orang-orang yang bertuhan.
Mengapa kalimatnya ketuhanan? Karena pada dasarnya sejatinya yang berbeda itu adalah agama. Sejatinya kita semua bertuhan. Itulah mengapa kita memilih kalimat yang universal, ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada yang coba mencantumkan kalimat yang terlalu spesifik, yakni dan kewajiban umat Islam menjalankan syariat agamanya. Itu tidak lagi universal. Itu menjadi sangat spesifik. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia merupakan negara kesepakatan. Dan perlu Bapak Ibu tahu, di dalam Islam tidak ada kewajiban mendirikan negara agama. Bahkan saya menyebutnya bukan sekedar tidak ada kewajiban, karena kalau nggak wajib bisa sunnah kan? Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini tidak ada perintah. Islam tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk mendirikan negara agama. Apalagi yang lebih spesifik, negara Islam. Karena Nabi SAW tidak mendirikan negara Islam. Nabi mendirikan negara kesepakatan. Di mana kesepakatan yang dibangun oleh Nabi berdasarkan piagam Madinah. Yakni Al-Madinatu Masyrutiyah atau Sahifatul Madinah. Piagam Madinah. Nah, inilah yang dicontoh oleh pendiri bangsa kita. Kita bersepakat, mula-mula ada ide piagam Jakarta. Ini meniru piagam Madinah. Jadi gagasan tentang piagam Jakarta itu meniru semangat piagam Madinah yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kemudian tidak boleh ada negara agama? Mengapa Nabi tidak memerintahkan, Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan berdirinya negara agama? Karena bahaya. Kalau ada negara agama, maka orang akan membunuh atas nama agama. Coba kita lihat. Ada negara Yahudi, Israel Raya. Begitu murahnya nyawa bangsa Palestina. Laki-laki, perempuan, anak kecil dibantai begitu saja atas nama agama. Coba lihat perang di Timur Tengah. Ketika di Suriah, HTS memenangkan perang di Suriah, menggulingkan pemerintah yang sah. Akhirnya terjadi apa? Pembantaian yang mengatasnamakan agama. Itulah mengapa saya sering menyebutkan di dunia ini banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Nah, agama mana yang membolehkan kita membunuh orang lain atas nama agama? Kayak OPM misalnya. Membantai penambang emas atas nama Injil. Teroris membunuh orang lain atas nama Al-Quran. Israel membantai rakyat Palestina atas nama Yahudi. Kelompok radikal Hindu di India membunuhi ustadz-ustadz masyarakat muslim di India atas nama Hindu. Myanmar membantai Rohingya atas nama Buddha. Itulah mengapa saya mengatakan banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Makanya ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, kita punya Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya ambil contoh beginilah, kalau mau pakai bahasa sederhana itu. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Ngomong di tanah suci, ini Mekah. Jangan ngomong sembarangan. Saya jadi mikir gitu. Memangnya Tuhan di Mekah sama Tuhan di Kemiling beda tah kira-kira? Sama kan? Kemudian kalau di masjid jangan ngomongin orang. Loh, emang ketika kita di masjid sama di luar masjid Tuhannya beda? Tiba-tiba kemudian orang soleh selama Ramadan. Solehah betul selama Ramadan. Tapi begitu lepas Ramadan, seperti keluar dari penjara. Bebas lagi. Memangnya Tuhan ketika Ramadan dan di luar Ramadan berbeda. Inilah mengapa saya mengatakan banyak orang beragama, tapi sejatinya mereka belum bertuhan. Yang paling konkret begini. Orang Indonesia ini paling takut makan babi. Ya Pak ya? Geger. Kalau ada bakso babi, pasti geger itu. Tapi orang Indonesia
berani makan uang korupsi. Ya Pak ya? Ini kan anomali sebetulnya. Berarti mereka cuma beragama, belum bertuhan. Seakan-akan yang dihukum Tuhan cuma yang makan babi. Yang makan korupsi nggak dihukum. Nah ini kan perlu kita sadari ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betapa Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Saya ulangi, betapa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghilangkan nyawa semua umat manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua umat manusia. Makanya kadang-kadang begini, hilang nilai kemanusiaan kita ketika kita begitu mudah menghilangkan nyawa orang lain. Kadang-kadang hanya sekedar gara-gara dia maling motor. Saya tahulah kita kesel banget sama yang suka maling motor itu. Cuman kan nggak mesti diganti sama nyawanya kan. Ini kan kita juga mesti mawas diri Pak. Karena psikologi massa itu kan begini. Ketika kita sedang berkerumun, kemudian disertai dengan emosi, kadang rasa belas kasihan kita hilang. Sampai minta-minta ampun itu. Yang nyuri motor tetap aja kita gebuk sampai otaknya berceceran. Berarti sebetulnya kita sudah nggak Pancasilais. Kemanusiaan tidak ada lagi pada diri kita. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi Tuhan. Karena mengapa? Tidak ada lagi jiwa nilai-nilai kemanusiaan. Padahal menghilangkan nyawa orang lain itu sama saja kita membunuh semua umat manusia. Apalagi kemarin, kejadian di Waikanan. Polisi sedang melakukan pembubaran. Itu pembubaran ya Pak. Pembubaran terhadap judi sabung ayam. Yang namanya pembubaran nggak harus bawa polisi militer. Namanya pembubaran. Bukan penangkapan. Target polisi di Waikanan itu bukan nangkep. Membubarin doang. Mengapa itu mesti dibubarkan? Ya bulan Ramadan. Apa kata orang gitu? Judi sabung ayam kelas besar terjadi di bulan suci Ramadan. Maka dilakukan pembubaran. Cuman sayangnya 3 anggota ditembak mati di tempat. Oleh oknum anggota menggunakan senjata. Dan langsung tembak mati Bapak Ibu. Ini kan persoalan bagi kita. Betapa nyawa manusia tidak dihargai. Kadang-kadang karena orang awam ini main komentar aja itu Pak. Padahal sebetulnya kemarin itu kalau nggak ditembak mati, ya nggak ada terjadi apa-apa. Ya cuman bubar aja macam begitu. Sudah mati Bapak Ibu masih difitnah. Dikatakan sang Kapolsek suka nerima setoran. Padahal AKP Anumerta Lusianto itu sangat pantang nerima setoran. Rumahnya sederhana Pak. Jelek, masih bagus jauh rumah kita. Bahkan dia untuk wisuda anaknya harus nge-grab. Di luar tugasnya nyambi taksi Bapak Ibu. Nyambi nyupir demi ngumpulin duit untuk wisuda anaknya. Dan ini guru ngaji loh. Imam musola guru ngaji. Saya sempat mikir ngapa sih yang mati itu harus orang baik kan begitu Pak. Enggak yang jelek aja ketembak itu gitu loh. Yang nakal-nakal itu. Kok harus dia gitu. Dia sudah gugur dalam tugas, difitnah yang bukan-bukan lagi. Jadi menurut saya ini tidak ada kemanusiaan sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Saya sangat memprihatinkan muncul sosok Rizik Syihab yang dia nantang-nantang perang. Dulu ada rekaman video lama dia nantang perang Deddy Mulyadi. Bawa basoka, bawa AK-47. Anda bawa 1000, kami bawa 1000.
Luar biasa, nantang-nantang perang. Nah kemarin sebelum Idul Fitri, nantang perang lagi. Nantang perang. Nah yang saya sayangkan, pemerintah membiarkan. Mengapa saya katakan pemerintah membiarkan? Sudah jelas ada videonya, jelas ada buktinya, tapi tidak ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ini kan provokasi. Melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini kan mestinya bukan delik aduan. Ini sekarang didorong-dorong agar PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah agar melaporkan ke Polda seluruh Indonesia. Nah kalau PWI LS, Laskar Sabilillah melaporkan, apa legal standingnya? Apa haknya untuk melaporkan? Mestinya ini bukan delik aduan. Mestinya ini nggak perlu laporan. Negara harus hadir. Ini sudah provokasi. Dia ngajak bawa pedang, bawa golok, bawa celurit, bawa basoka, bawa AK-47. Ini kan provokasi ini. Ngajak perang. Nah ketika negara tidak hadir terhadap provokator yang semacam ini, akhirnya masyarakat kemudian berpikir, preman masih merajalela di negeri kita ini. Termasuk preman berjubah. Hati-hati Bapak Ibu. Istilah preman berjubah itu ada dalam hadis Nabi. Beliau bersabda, abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dibenci adalah, hamba Allah yang paling dimurkai adalah, man kana thawbuhu khairam min amali. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaiannya pakaian kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Ini hadis Nabi. Jadi ada istilah preman berjubah. Mereka menggunakan imamah udeng-udeng, mereka menggunakan jubah putih tapi teriak-teriak ngajak perang provokasi. Bahkan membangun narasi mendelegitimasi pemerintah yang sah. Maka saya menghimbau kepada pemerintah, sudah ada jejak digitalnya, sudah ada videonya. Siapapun yang memprovokasi, merusak persatuan dan kesatuan, bisa ditegakkan hukumnya, bisa ada penindakan dan penegakan hukum tanpa harus ada aduan dari masyarakat. Agar mengapa terjaganya kedamaian dan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya, hati-hati Bapak Ibu. Halo? Ini hati-hati dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, kita jangan terjebak isu, Pak. Ada pihak-pihak tertentu dalam tanda kutip diduga memang ingin menciptakan kegaduhan. Yang efek samping kegaduhan ini adalah disintegrasi bangsa. Saya ambil contoh misalnya. Patut diduga saudara Ade Armando, saya contoh ini. Dia bikin konten, dengan lawan bicaranya dia bertanya, apa sih manfaatnya menghafal Al-Quran? Lawan bicaranya mengatakan, ya nggak ada manfaatnya. Nah apa tujuan mereka bikin konten begitu? Itu kan menyulut sensitivitas. Sesuatu yang sudah berbau-bau agama, kemudian menyulut sensitivitas di tengah-tengah masyarakat. Tapi alhamdulillahnya Ade Armando gagal menyulut emosi, Pak. Nggak ada yang ngedemo dia. Hati-hati dengan orang yang dikit-dikit menggunakan isu keagamaan, mencela ibadah, mencela azan, mencela masjid. Itu bukan orang yang sengaja mencela karena tidak suka. Tapi orang ini memang dipasang untuk memprovokasi umat Islam. Karena kita kan masyarakat mayoritas ya. Untuk diprovokasi, disulit emosinya agar demo berjilid-jilid. Pasti ada tujuan, ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Saya ambil contoh yang sederhana misalnya. Ridwan Kamil. Saya buat pernyataan dan buat konten. Ridwan Kamil tidak selingkuh. Karena mengapa? Saya nggak mau masyarakat Jakarta, Jawa, dan Banten, Jawa Barat hanya membicarakan perselingkuhan Ridwan Kamil. Akhirnya orang-orang Lampung ikut-ikutan juga ngomongin Ridwan Kamil. Oh, padahal ibu cintanya cantik, kasihan ya. Udah cantik begitu aja masih diselingkuhin, apalagi gua, kan begitu. Kok ibu-ibu jadi baperan semua, jadi omongan, jadi infotainment tiap hari, tiap menit, tiap detik keluar, di medsos, di media elektronik keluar. Saya langsung bikin konten. Begitu beberapa hari, Ridwan Kamil tidak selingkuh. Berdasarkan jejak digital, WhatsApp, komunikasi, termasuk teleponan. Teleponan itu kan video AI, itu kan bukan asli ya.
Itu suara AI, itu bukan asli. Saya meyakini Ridwan Kamil tidak selingkuh. Tapi mengapa Ridwan Kamil bersedia melakukan itu? Begini Bapak Ibu, kan habis digeledah kasus Bank Jabar Banten, kan begitu? Habis digeledah, sampai hari ini tidak ada tersangka kan? Dia tidak jadi tersangka maksud saya. Ini ada konsesi, ada sebuah kesepakatan. Gara-gara masyarakat Jakarta, Banten, Jabodetabek, dan Jawa Barat ribut selingkuh Ridwan Kamil, akhirnya kasus PIK 2 tenggelam kan sekarang. Kasus undang-undang TNI yang mahasiswa demo berjilid-jilid tenggelam juga kan. Jadi ada semacam kompensasi. Dia sedia dipirakan yang begituan, tapi kemudian dia tidak jadi tersangka dalam kasus BJB. Ya bagi Ridwan Kamil enggak apa-apa, wong dia sama istrinya baik-baik saja kok. Nah artinya memang jangan mudah gegeran kita ini. Hati-hati dengan ini semua. Termasuk begini, adanya upaya membenturkan antara ex-FPI dengan PWI berdasarkan isu tentang Gus Fuad Pleret. Saya menduga ini adalah bentuk dari pengalihan isu. Gegeran di antara kita, benturan antara masyarakat sipil, akhirnya terjadi tawuran sebagainya. Tapi kita lupa dengan isu yang sebenarnya. Termasuk, mohon maaf, contoh. Ijazah Pak Jokowi. Lihat jejak digital ceramah saya, ngebela Pak Jokowi. Saya dengan tegas beberapa tahun yang lalu, sejak 2019 menyatakan, ijazah Jokowi asli. Ijazah Jokowi itu tidak palsu. Maka percayalah Bapak Ibu, jangan stuck di situ. Ijazah Jokowi itu asli. Tapi mengapa sampai 2025 masih ada isu ijazah Jokowi palsu? Mohon maaf. Ijazah Jokowi dalam tanda kutip dibiarkan palsu. Ijazah Jokowi dibiarkan disangka palsu. Tujuannya apa? Meninabobokkan agar kita terjebak dengan isu yang tidak substantif. Kita terjebak dengan isu yang tidak mendasar, akhirnya kita lupa dengan isu yang sebenarnya. Oligarki, PIK 2, pencucian uang, ini semua hilang dari pikiran masyarakat. Hanya terfokus kepada ijazah palsu. Karena kalau ijazah Pak Jokowi palsu, Bapak Ibu, UGM yang rontok Pak. Bukan Pak Jokowinya saja. Hancur UGM itu sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Hancur itu. Tidak mungkin palsu. Ini namanya jebakan tuyul. Halo? Halo? Ini saya agak tinggi nggak apa-apa ya. Saya takut ngomong terlalu detail, Pak. Takut jadi pidana buat saya hanya soalnya ya. Saya pakai logika tinggi dulu ya. Ini jebakan tuyul. Bagaimana di lingkungan perumahan kita BKP misalnya, ada orang yang sering kehilangan duit. Diduga ada yang nernak tuyul. Tapi nama tuyulnya nggak mungkin Suheli, karena beda bodinya kan gitu ya. Nggak mungkin kan. Ada yang ternak tuyul. Nah gimana caranya agar tuyul nggak maling duit kita? Tuyulnya dikasih mainan. Apa itu? Yuyu. Tahu yuyu nggak tuh? Kepiting ya. Anak kepiting itu kasih air, kasih anak kepiting. Maka si tuyul hilang misinya ngambil duit karena dia terjebak dengan main kepiting. Sama persis. Kita kehilangan substansi tentang oligarki Jokowi. Kita kehilangan substansi tentang kezoliman Jokowi. Yang kita pikir cuman ijazah Jokowi. Makanya sejak 2019 sampai 2025 nggak kelar-kelar. Kita terjebak dengan isu ijazah palsu. Makanya karena kita sudah cerdas semua di sini, jangan lagi terjebak ke sana. Kembali kepada isu yang lebih substantif. Halo? Tapi yang terpenting, apapun perbedaannya, jaga persatuan dan kesatuan. Masuk sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan hanya anggota DPRD, sebagaimana Pak Wiyadi, Bapak Ibu. Kita menganut sistem trias politika. Bahwasanya kita ini dipimpin oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga-tiganya ini wakil rakyat. Jadi jangan disangka yang mewakili rakyat itu cuman
Legislatif tidak. Eksekutif dipilih oleh rakyat. Berarti kan wakil rakyat juga kan? Kemudian yudikatif, penegak hukum itu yang gaji siapa? Rakyat kan? Maka mereka semua adalah mewakili rakyat, mewakili masyarakat. Maka mau tidak mau, eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saya ambil contoh sederhana, Bapak Ibu. Sekarang yang lagi trending itu kan siapa? Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Ternyata memang begini, ketika kekuasaan itu digunakan untuk menolong rakyat, luar biasa dukungan dari masyarakat. Ya kayak Kang Deddy Mulyadi melarang menahan ijazah misalnya kan. Ya dari awal sebetulnya Pak Wiyadi sudah datang ke sekolah-sekolah Pak ngambil ijazah. Makanya beliau pantas jadi wali kota Bandar Lampung ya. Amin. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Karena begini, kalau legislatif itu perannya terbatas Bapak Ibu. Dia bukan eksekutor. Walaupun untuk beberapa hal bisa mengeksekusi, itu pun mesti ada kedekatan sama wali kota. Kalau nggak punya kedekatan ya dipangkas. Makanya anggota dewan nggak bisa musuhan sama wali kota itu. Tapi kalau ingin betul-betul mengatasi masalah di masyarakat kita, ya nggak bisa jadi legislator saja, Pak. Harus jadi eksekutor. Harus. Makanya orang-orang baik harus kita pilih sebagai pemimpin. Jadi jangan sampai kita milih karena uang. Bayangkan gitu, orang sebagus Pak Wiyadi gitu. Kalau nggak punya modal, Pak, susah juga terpilih. Karena kita ini susah. Yang kita kasih tahun yang lalu dilupakan. Sebulan yang lalu masih dilupakan. Seminggu yang lalu masih dilupakan. Kalau mau ngasih malam besok pencoblosan gitu. Bahkan ibu-ibu ini dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, tak ulangi. Istri dikasih suami uang belanja 100.000 sehari, masih merengut. Masih marah, nggak terima. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir langsung. Jadi kita tuh kadang-kadang lupa dengan jasa. Yang kita lihat yang instan-instan. Begitu Bapak Ibu. Nah kemudian yang berikutnya terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara tentang keadilan sosial, kita hari ini Bapak Ibu harus mereduksi mental subsidi. Betul kalau kata Kang Eli tadi, ngapa kok pikiran kita selalu BLT? Selalu bansos. Ya nggak akan pernah maju bangsa kita. Karena yang kita pikir itu bantuan langsung tunai. Dan anehnya lagi orang Indonesia ini kan negara masyarakat yang konsumtif. Dikasih BLT bukan beli beras loh, ganti HP. Ini masyarakat kita. Saking konsumtifnya masyarakat kita ini, baru saja ngehonor, gaji 2 juta sebulan. Duit dikumpul-kumpul, udah ngumpul beli iPhone. Baru saja diangkat pegawai P3K, atau baru jadi ASN. Malah ngeridit mobil Avanza. Cicilan 5 juta sebulan. Kan tidak masuk akal. Duit dikumpul-kumpul, ditabung-tabung. Begitu nikah, hajatan di gedung, atau pakai taruh 100 unit, 1000 rantang dan punjungan. Habis nikah banyak utang, tinggal dikontrakan. Kita kalah sama negara maju. Di Amerika sama Eropa, orang punya manajemen cash flow. Oh, duitnya nggak sanggup. Ya udah, nikah aja di gereja. Panggil 10 teman, orang tua, saksikan. Udah, habis itu bulan madu ke Bali. Nah, kita. Dan anehnya orang kita ini begini, Bapak Ibu. Kalau ngutang-ngutang sama kawan, tapi lupa bayar. Kalau ngutang-ngutang ke warung tetangga, tapi ketiban punya uang jajan ke Indomaret. Ini masalah di kita ini. Masalah, Bapak Ibu. Jadi kita susah sejahtera itu karena mentalitas kita, Pak. Mentalitas kita yang salah. Dan selalu ingin disubsidi. Makanya saya itu paling bersuara terhadap makan bergizi gratis. Sebetulnya itu makan siang gratis tuh tadinya kan. Bukan makan bergizi gratis. Mengapa orang nggak pakai istilah makan siang gratis? Karena orang barat udah duluan. No free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Keju gratis hanya ada di perangkap tikus. Keju gratis hanya ada di perangkap tikus. Kalau bahasa orang kita, ikan asin gratis. Hanya ada di perangkap tikus. Jadi kalau kita mikirnya yang gratis-gratis ya kita ini tikus dong berarti kan. Hanya kita ini hanya diperangkap saja, itu jebakan.
Ini hati-hati dengan itu semua. Padahal sebetulnya anggaran makan bergizi gratis yang 300 triliun, itu kan kalau dikonversikan ke infrastruktur saja. Kalau 300 triliun per tahun, ganti ke infrastruktur, satu provinsi dapat 10 triliun per tahun, alangkah bagusnya jalan se-Indonesia Raya tercinta ini, Pak. 10 triliun setahun. 5 tahun Bapak Ibu, nggak ada lagi jalan jelek. Bagus semua. Atau diganti saja, anggaran makan bergizi gratis itu dikonversi menjadi program sekolah bebas biaya. Tepuk tangan dulu. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi tapi. Jangan SMA. Makanya saya cocok sama Pak Deddy Mulyadi itu. Dia menghapus sistem seleksi masuk SMP SMA. Ngapa? Ya ngapain diseleksi? Ini kan wajib belajar. Ngapa harus pakai seleksi lagi gitu? Hari kita ini sekarang Pak demi masuk SMP nyogok akhirnya gitu ya. Demi masuk SMA nyogok. Mohon maaf kalau udah wayahnya masuk SMP SMA, Pak Uyadi yang pusing diteleponin konstituen. Pak tolong anak masuk. Ya beliau mau nolong ini nepotisme. Enggak ditolong orang nanti enggak mau jadi pendukung lagi. Dilema anggota dewan itu. Dilema kan? Mestinya hapus saja sistem seleksi itu. Ya udah wajib belajar untuk semua anak Indonesia. Nah, saya setuju, saya ngusul kepada pemerintah, ganti program-program gratis itu dengan yang lebih berkeadilan sosial. Apa itu? Jaminan sosial. Jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Kayak di Jerman, mengapa orang Jerman tidak pernah ngutang ke saudara? Dia nggak mau ngerepotin saudara. Nggak mau ngutang ke tetangga, takut musuhan. Nggak mau ngutang ke teman, takut nanti renggang pertemanan. Orang Jerman milih ngutang ke bank. Beli mobil ngutang ke bank. Buat beli rumah ngutang ke bank. Mengapa? Karena di Jerman kalau orang kena PHK, nggak punya pekerjaan, sedangkan nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, negara sediakan hunian. Negara yang bayar. Itu jaminan sosial. Makan minum negara yang jaminkan, yang berikan. Sampai dia dapat pekerjaan lagi. Jadi memang sistem sosial di sana bagus sekali. Begitupun jaminan kesehatan. Kita ini memang enggak, Pak. BPJS kelas 3. Begitu masuk rumah sakit, apa kata rumah sakit? Penuh kelas 3. Yang kosong apa? Kelas 2, kelas 1. Duit lagi yang keluar kan? Makanya setuju saya sama Gubernur Jawa Barat. Kalau kelas 3 penuh, masuk kelas 2. Kelas 2 penuh, masuk kelas 1. Kelas 1 penuh, masuk VIP. VIP penuh, masuk VVIP. Nah, yang bayar siapa? Pemerintah Jawa Barat. Wih, keren. Pokoknya titip Pak Uyadi kalau jadi gubernur nanti ya. Itu dukungan masyarakat luar biasa itu, Pak. Dukungan masyarakat yang seperti itu. Mampu, artinya beliau itu kalau penceramah, Bapak Ibu, kayak saya ini, Pak. Pinternya ngomong. Betul ya. Biasanya orang cuman pinter ceramah itu belum tentu pinter eksekusi. Kita tuh punya sejarah itu Pak Herman HN. Pak Herman HN tuh nggak pinter ngomong, betul nggak? Tapi pinter kerja kan? Jadi kita ini nggak perlu orang yang terlalu pinter ngomong, Bapak Ibu. Yang kita perlukan buat negara ini orang pinter kerja. Dia bisa membaca persoalan dan dia bisa mengeksekusinya untuk menyelesaikan. Demi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, segitu aja. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Segera nonton tayangannya di YouTube nantinya. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.